Di sebuah desa di Toraja, di antara bukit hijau dan udara sejuk pegunungan, hiduplah seorang gadis bernama Yunita. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang kuat memegang tradisi leluhur. Ayahnya dikenal sebagai laki-laki tegas, sosok yang dihormati dalam adat. Ibunya lembut namun keras dalam memegang keyakinan keluarga. Yunita dididik untuk patuh, untuk menjaga nama baik keluarga, dan tidak pernah melakukan sesuatu yang dianggap menyimpang dari kepercayaan mereka. Namun semakin ia beranjak dewasa, hati Yunita sering merasa gelisah. Ada ruang kosong dalam dirinya yang tidak pernah benar-benar terisi. Ia menjalani hidup sebagaimana yang diminta keluarga. Sekolah, membantu pekerjaan rumah, mengikuti ritual adat, dan selalu tampil sebagai anak baik. Tapi di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, ada pertanyaan yang tak pernah berhenti menggema dalam hatinya. Apakah hidup hanya seperti ini? Kenapa hati ini terasa hampa meski semua terlihat baik-baik saja? Tidak ada yang tahu keresahan itu ada, bahkan ibunya sekalipun. Yunita terlalu takut dianggap tidak bersyukur. Terlalu takut jika orang tuanya kecewa bila ia mengeluhkan sesuatu yang bahkan tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Kehidupan Yunita berubah ketika ia melanjutkan studi dan mulai mengenal dunia luar. Di kampus, ia bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang. Di antara mereka, ada seorang teman perempuan bernama Aisyah. Sosok yang tenang, kalem, penuh senyum, dan tutur katanya selalu lembut. Aisyah tidak pernah memaksa, tidak pernah menggurui, hanya menjadi teman yang selalu hadir saat Yunita membutuhkan tempat untuk bercerita. Suatu hari, ketika hujan turun deras dan kampus tampak sepi, Yunita duduk bersama Aisyah di bawah atap lorong kelas. Mereka hanya berdua. Suara hujan jatuh ke tanah seperti alunan musik yang menenangkan. Aisyah duduk di sebelahnya, menatap ke depan dengan pandangan damai. "Yunita," kata Aisyah pelan, "kadang hidup ini memang penuh pertanyaan. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku tenang. Aku selalu yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita, meski kita dalam keadaan paling gelap sekalipun." Yunita menoleh. Ada sinar lembut di mata Aisyah yang terasa begitu menenangkan. "Kenapa kamu bisa sedamai itu?" tanya Yunita lirih, seakan kata-kata itu keluar sendiri tanpa ia rencanakan. Aisyah tersenyum kecil. "Karena aku yakin Allah selalu mendengar. Setiap tarikan napas kita, setiap keresahan kita, bahkan yang tidak bisa kita ucapkan." Entah kenapa, kalimat itu menusuk ke dalam jiwa Yunita. Ada kehangatan yang mengalir, seperti seseorang yang tiba-tiba memeluk jiwanya yang selama ini kedinginan. Hari-hari berikutnya, percakapan mereka semakin dalam. Namun Aisyah tetap menjaga batas. Ia tidak pernah mengajak, tidak pernah mendesak. Ia hanya bercerita, berbagi pengalaman, dan menunjukkan Islam lewat sikap dan akhlak yang indah. Yunita melihat sesuatu yang selama ini jarang ia temui, ketenangan. Ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan yang bukan sekadar tampilan luar, tapi benar-benar tumbuh dari hati. Suatu sore, setelah kelas selesai, Yunita melihat Aisyah pergi ke mushola kampus. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah pelan, Yunita mengikuti dari jauh, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Ia berdiri di dekat pintu, menyembunyikan dirinya agar tidak terlihat. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Aisyah berdiri, menunduk, bersujud, dengan air mata yang jatuh diam-diam. Bukan air mata sedih, tapi air mata penuh kelembutan. Gerakan itu begitu sederhana, namun Yunita bisa merasakan sesuatu yang dalam, kepasrahan, kedekatan, cinta kepada Tuhan. Dalam keheningan mushola kecil itu, Yunita seperti melihat gambaran yang selama ini ia cari. "Kenapa hatiku terasa damai melihat ini?" batinnya berkata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Yunita ingin menangis tanpa tahu alasan pastinya. Seolah ada dinding yang runtuh dalam dirinya. Seolah hatinya berkata pelan, "Inilah yang kamu cari selama ini." Namun ketenangan itu datang bersama ketakutan besar.
Yunita sadar siapa dirinya. Ia sadar di mana ia berasal. Ia sadar bagaimana keluarganya. Jika orang tuanya tahu ia bahkan sekadar mendekati Islam, bukan hanya kemarahan yang ia dapat, tapi mungkin kebencian, penolakan, dan kehancuran hubungan keluarga yang selama ini ia jaga. Malam-malam Yunita menjadi penuh pergolakan batin. Ia terjaga sendirian di kamarnya, memeluk lutut, menahan tangis. Kadang ia ingin mengabaikan semuanya, berpura-pura tidak pernah melihat apapun, tidak pernah merasakan apapun. Tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat ketenangan itu memanggilnya kembali. Hatinya menemukan kedamaian saat mendengar ayat-ayat Al-Quran dari video ceramah yang ia dengarkan diam-diam melalui earphone, agar tak ada yang tahu. Bahkan ia sering menutup pintu kamar dan berbisik lirih kepada Tuhan yang kini mulai ia kenal. Apa engkau benar-benar ada sedekat ini, ya Allah? Jika engkau benar ada, kenapa rasanya engkau begitu hangat? Kenapa aku merasa seperti kembali pulang, padahal aku bahkan belum benar-benar mengenalmu? Dan setiap kali ia berkata begitu, air matanya jatuh. Yunita mulai sering merenung ketika menatap langit Toraja yang luas. Ia melihat gunung-gunung berdiri kokoh, pepohonan menari tertiup angin, dan hidup yang terus berjalan tanpa henti. Ia mulai melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di mana-mana. Bukan karena dipaksa siapapun, tapi karena hatinya sendiri yang membimbingnya. Namun bersamaan dengan itu, rasa takutnya semakin besar. Bagaimana dengan ayahnya? Bagaimana dengan ibunya? Bagaimana dengan keluarga besar yang memegang adat sekuat baja? Yunita mencintai mereka dengan seluruh jiwanya. Ia tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi mengingkari ketenangan yang kini telah menyelimuti hatinya terasa seperti mematikan dirinya sendiri. Setiap hari ia hidup dalam dua dunia. Dunia Yunita sebagai anak yang harus patuh. Dan dunia Yunita sebagai jiwa yang sedang mencari Tuhan dengan penuh kerinduan. Pertarungan batin itu begitu menyakitkan. Ada hari ia merasa sangat kuat. Ia yakin Allah bersamanya. Ia yakin apapun yang terjadi, ia akan baik-baik saja. Namun ada hari ia merasa sangat lemah. Ia menangis sejadi-jadinya, merasa kecil, takut kehilangan keluarga, takut dianggap hina, takut dibuang. Namun anehnya, meski ketakutan itu begitu besar, hatinya tetap tidak ingin melepaskan ketenangan yang ia temukan. Suatu malam, setelah semua tertidur, Yunita duduk sendirian di kamar. Lampu dimatikan, hanya ditemani cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Dengan tangan gemetar, ia membuka video panduan doa sederhana. Lalu pelan-pelan, dengan suara hampir tak terdengar, ia mencoba menirukan kalimat yang bahkan belum terlalu ia pahami sepenuhnya. Tetapi hatinya membaca dengan penuh keyakinan. Saat kalimat itu selesai terucap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Dadanya terasa hangat. Hatinya terasa penuh. Seolah ada beban berat yang selama ini menekan, tiba-tiba diangkat. Air mata mengalir deras tanpa henti. Bukan tangis takut, bukan tangis sedih, tapi tangis lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yunita merasa benar-benar hidup. Ia merasa benar-benar dicintai oleh Tuhan. Bukan sekadar sebagai bagian dari tradisi, bukan sekadar ikut-ikutan, tapi hubungan yang begitu personal, begitu dekat, begitu menyentuh jiwa. Di malam sunyi itu, Yunita memeluk dirinya sendiri sambil menangis. Ia tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggunya. Ia tidak tahu badai seberapa besar yang akan datang setelah ini. Yang ia tahu hanya satu. Ia telah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia telah menemukan jawaban atas kegelisahan yang menghantui hidupnya. Dan ia tahu, Tuhan yang kini ia yakini tidak akan pernah meninggalkannya. Namun di balik kedamaian itu, bayang-bayang ketakutan masih berdiri seperti awan gelap di kejauhan. Ia belum tahu bagaimana keluarganya akan bereaksi. Ia belum tahu luka apa yang harus ia tanggung. Tapi Yunita berjanji pada dirinya sendiri malam itu. Apapun yang terjadi nanti, ia akan tetap menjaga imannya. Meski harus menahan perih. Meski harus kehilangan banyak hal. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar menemukan rumah. Rumah yang bukan dari kayu dan dinding, melainkan rumah dalam hatinya. Dan ia tahu, perjalanan panjang penuh air mata baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah malam yang menggetarkan hatinya itu, Yunita hidup dalam dunia yang terasa berbeda.
Setiap pagi ia bangun dengan rasa damai yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Setiap langkahnya terasa lebih ringan meski ia tahu ada sesuatu yang besar sedang ia sembunyikan dari keluarga. Ia kini menyimpan rahasia yang bukan sekadar rahasia, tapi keputusan terbesar dalam hidupnya. Diam-diam, tanpa diketahui siapapun, Yunita menemui seorang ustazah yang dibawa oleh Aisyah. Di sebuah ruangan kecil dan sederhana, tanpa keramaian, tanpa saksi keluarga, tanpa sorak bahagia seperti orang-orang yang menyambut kebahagiaan. Yunita mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara gemetar dan air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Hanya ada beberapa perempuan muslimah sederhana yang menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka tidak mengenal siapa Yunita, tidak tahu masa lalunya, tidak tahu luka batinnya, tapi mereka menyambutnya seolah Yunita adalah bagian dari keluarga mereka sejak lama. Selamat datang dalam Islam, Yunita. Mulai hari ini kamu tidak pernah sendirian lagi. Kalimat itu terasa seperti pelukan langit. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Ada rasa takut besar yang menghantui setiap helaan napasnya. Sejak hari itu, Yunita hidup dengan identitas ganda. Seorang anak Toraja yang harus tetap terlihat normal di mata keluarga, dan seorang muslimah yang diam-diam menyimpan iman di dalam hatinya. Ia belajar wudhu secara sembunyi-sembunyi. Ia belajar sholat dalam keheningan malam ketika semua orang tertidur. Ia mendengarkan lantunan Al-Quran lewat earphone, agar tak terdengar siapapun. Yunita menyembunyikan mukena kecil di tasnya, menyelipkan Al-Quran kecil di balik tumpukan buku kuliah, dan selalu berdoa agar Allah melindunginya dari apapun yang mungkin terjadi. Namun takdir selalu punya caranya sendiri. Hari itu, semuanya terasa seperti hari biasa. Yunita pulang lebih lambat dari kampus, karena menghadiri kajian kecil. Ia pulang dengan hati hangat, membawa ketenangan yang baru saja ia dapatkan. Tapi begitu masuk rumah, ia melihat ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Ibunya berdiri tak jauh dari sana, matanya merah seolah baru saja menangis. Yunita terdiam. Ada firasat buruk yang tiba-tiba menghantam dadanya. Yunita, suara ayahnya terdengar berat, menguasai ruangan dengan wibawa penuh kemarahan yang ditahan. Duduk. Jantung Yunita berdegup keras. Tangannya bergetar. Ia menelan ludah, lalu melangkah perlahan dan duduk di hadapan kedua orang yang paling ia cintai itu. Ada yang ingin ayah tanyakan, lanjut ayahnya dengan suara yang kini tak lagi sekadar marah, tapi juga penuh kekecewaan mendalam. Apakah benar apa yang ayah dengar? Yunita tidak langsung menjawab. Sesaat dunia terasa berhenti. Nafasnya terasa berat. Ibunya menatapnya dengan pandangan yang membuat hati Yunita remuk. Yunita, bilang pada ibu kalau itu tidak benar. Bilang kalau semua itu cuma gosip. Ucap ibunya dengan suara bergetar. Yunita tahu, inilah saat yang selama ini ia takutkan. Inilah pintu takdir yang mau tidak mau harus ia lewati. Dengan tangan yang dingin dan bibir yang gemetar, Yunita menunduk. Air mata mulai berkumpul di pelupuk matanya. Ayah, ibu, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Maafkan Yunita. Tapi, apa yang ayah dan ibu dengar itu, benar. Seperti petir yang menyambar tanpa peringatan, suasana rumah langsung meledak. Apa? Ayahnya berdiri, menatap Yunita dengan tatapan yang belum pernah sedikit pun ia lihat seumur hidupnya. Tatapan campuran antara marah, kecewa, terluka, dan merasa dikhianati. Ibunya menutup mulutnya, menangis sejadi-jadinya. Kenapa, Yunita? Kenapa kau lakukan ini pada keluarga kita? Pada ibu? Pada ayahmu? Yunita menangis. Air matanya jatuh deras. Aku hanya ingin tenang, Bu. Hati Yunita menemukan kedamaian. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ayahnya memotong dengan suara mengguncang. Kedamaian? Itu yang kau sebut kedamaian? Dengan menghina tradisi keluarga? Dengan menginjak kepercayaan leluhur kita? Dengan mempermalukan ayah di depan keluarga besar? Kata, mempermalukan, itu menusuk jantung Yunita. Ia tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Ia hanya mengikuti suara hatinya. Tapi bagi keluarganya, itu adalah pengkhianatan terbesar. Ayahnya berjalan mondar-mandir. Nafasnya berat, penuh emosi yang menyesak. Mulai hari ini,
Katanya dengan suara keras dan dingin, "Kau bukan lagi anak ayah. Kalau kau sudah memilih jalanmu sendiri, maka pergilah. Jangan tinggal di rumah ini lagi. Kami tidak punya anak yang seperti kau." Kata-kata itu menghantam Yunita seperti badai. Ibunya menangis makin keras. "Ayah, jangan begitu. Dia tetap anak kita," lirih ibunya, meski air matanya sendiri tidak berhenti mengalir. "Mendiamkan dia tetap di rumah berarti membiarkan Aib tinggal di sini," bentak ayahnya. Yunita menggigil. Ia ingin berlutut. Ia ingin memeluk orang tuanya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tetap mencintai mereka lebih dari apapun. Bahwa keputusannya bukan karena benci. Bukan karena melawan. Bukan karena ia ingin jauh. Tapi setiap kata yang ingin keluar, tertelan oleh tangis. "Ayah, Ibu, tolong jangan lakukan ini." Suara Yunita bergetar parah. "Aku tetap anak kalian. Aku tetap Yunita yang sama. Aku hanya memilih keyakinan, bukan meninggalkan kalian." Namun bagi mereka, itu sama saja. Bagi mereka, ia telah memilih pergi dari keluarga. Bukan hanya pergi dari rumah, tapi pergi dari ikatan darah. Ayahnya menunjuk ke pintu. "Ambil barang-barangmu dan keluar dari rumah ini." Suasana rumah menjadi medan luka. Teriakan, tangis, doa yang tak terdengar, semua bercampur menjadi gambaran paling menyakitkan dalam hidup Yunita. Dunia yang selama ini ia kenal sebagai tempat pulang, kini berubah menjadi tempat yang menolaknya. Dengan tangan gemetar, Yunita masuk ke kamarnya. Setiap benda yang ia lihat terasa memiliki kenangan. Kasurnya, lemari kayu, jendela tempat ia sering menatap langit. Semuanya kini terasa seperti akan meninggalkannya. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas sederhana. Tidak banyak. Ia bahkan tidak sempat membawa semua barangnya. Air matanya menetes satu persatu ke dalam tas yang ia kemas. Di ambang pintu kamar, ibunya berdiri. Wajahnya basah air mata. Tangannya bergetar, seolah ingin memeluk Yunita tapi tertahan oleh luka, oleh gengsi, oleh benturan antara cinta seorang ibu dan rasa kecewa yang membakar hati. "Kenapa kau lakukan ini pada ibu?" bisiknya parau. "Kenapa, Yunita? Apa kami kurang menyayangimu?" Pertanyaan itu menghancurkan hati Yunita lebih dalam. Ia ingin berkata bahwa cinta ibu tidak pernah kurang. Ia ingin berkata bahwa ia tetap mencintai mereka. Tapi apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apapun. Luka itu sudah terlalu dalam. Dinding itu sudah terlanjur berdiri. Dengan suara bergetar, Yunita hanya bisa berkata, "Bu, maafkan Yunita. Tolong doakan Yunita." Ibunya menangis semakin keras dan memalingkan wajahnya. Karena jika ia menatap putrinya lebih lama, ia takut hatinya runtuh. Yunita melangkah keluar. Ayahnya berdiri membelakanginya. Tidak menatap, tidak bicara lagi. Seolah Yunita benar-benar sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Dengan langkah berat, Yunita keluar dari rumah yang selama ini ia sebut rumah. Namun hari itu, rumah itu bukan lagi miliknya. Saat pintu rumah tertutup di belakangnya, Yunita menatap langit. Air matanya menetes deras. Rasanya dunia runtuh. Rasanya ia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi tempat pulang. Tidak ada lagi pelukan ibu. Tidak ada lagi perlindungan ayah. Yang ia punya hanya tas kecil, dan Iman yang kini ia peluk erat-erat. Di tengah jalan, di antara suara angin toraja dan dinginnya udara malam, Yunita berbisik lirih sambil menangis. "Ya Allah, kalau ini jalan yang harus aku lalui, kuatkan aku." Dan di sanalah perjalanan berat itu benar-benar dimulai. Sebuah perjalanan yang akan dipenuhi luka, tapi juga penuh keajaiban dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Malam itu, setelah pintu rumah tertutup untuknya, langkah Yunita terasa begitu berat. Setiap derap kaki seperti memikul 1000 beban. Tidak ada arah yang jelas, tidak ada tujuan yang pasti. Ia hanya berjalan mengikuti jalan yang dilalui matanya, sementara hatinya terasa hancur seolah kehilangan seluruh dunia yang pernah ia miliki. Udara malam Toraja menusuk dingin. Langit gelap tanpa banyak bintang. Jalanan mulai sepi. Yunita memeluk tas kecilnya erat-erat, bukan karena takut barangnya hilang, tapi karena itulah satu-satunya hal yang sekarang terasa seperti miliknya. Rumah bukan lagi miliknya. Keluarga seolah telah melepaskannya.
Dunia merasa begitu asing. Sesekali ia menoleh ke belakang, berharap ada suara ibunya memanggil. Atau ayahnya keluar rumah dan berkata ia boleh kembali. Tapi tidak ada apa-apa. Yang ada hanya keheningan dan luka yang semakin dalam. Hari pertama dan kedua setelah kepergiannya terasa bagai mimpi buruk panjang yang tidak berakhir. Yunita menuju kota karena ia merasa hanya di sanalah ia mungkin bisa bertahan hidup. Ia naik kendaraan seadanya, dengan uang yang sangat terbatas. Tidak ada rencana, tidak ada tempat tujuan, hanya keyakinan kecil dalam hatinya bahwa Allah tidak akan membiarkannya jatuh sendirian. Namun kenyataan jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Sesampainya di kota, ia langsung dihadapkan pada kenyataan hidup yang pahit. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun yang ia kenal kecuali beberapa teman kuliah yang jaraknya tidak dekat. Pada malam-malam pertama, ia tidur di halte, di masjid yang pintunya tetap terbuka untuk umum, atau di sudut bangunan yang setidaknya bisa melindunginya dari angin. Lapar menjadi teman yang akrab. Ada hari di mana ia hanya minum air untuk menahan perutnya yang melilit. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas, tapi ia bertahan. Ketika rasa takut memuncak, Yunita hanya bisa menutup matanya dan berdoa lirih. Ya Allah, jika ini harga dari imanku, ajari aku untuk kuat. Ada hari ia hampir menyerah. Ada momen di mana air mata jatuh tanpa bisa ia tahan, terutama saat malam tiba. Saat dunia terlelap, justru kesepiannya terasa paling keras. Tidak ada suara ayah, tidak ada suara ibu di dapur, tidak ada aroma masakan, tidak ada gelak tawa keluarga. Yang ada hanya dirinya dan sepi. Namun di tengah kesunyian itu, ada sesuatu yang tetap hangat di hatinya. Keyakinan bahwa Allah melihatnya. Suatu hari, setelah beberapa lama ia bertahan tanpa arah yang jelas, langkahnya berhenti di depan sebuah masjid yang cukup besar. Ia duduk di tangga luar, wajahnya pucat, tubuhnya lelah. Seseorang dari dalam masjid memperhatikannya. Seorang ibu parubaya berhijab sederhana yang terlihat memiliki tatapan penuh kasih. Ibu itu mendekat. "Dek, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Pertanyaan sederhana itu membuat hati Yunita runtuh. Ia tidak kuat lagi menahan semuanya sendirian. Tanpa sadar, air matanya jatuh deras. Ibu itu terkejut, tapi tidak panik. Ia duduk di samping Yunita, merangkul bahunya dengan hangat seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Pelan-pelan, "Nak, kamu tidak sendirian di sini. Ceritakan kalau kamu siap." Butuh waktu lama bagi Yunita untuk bicara. Suaranya pecah, napasnya tersengal, tapi perlahan ia menceritakan semuanya. Tentang keputusannya memeluk Islam, tentang rahasia yang terbongkar, tentang kemarahan ayah, tangisan ibu, dan tentang dirinya yang diusir tanpa tempat pulang. Ibu itu mendengarkan tanpa memotong. Mata ibu itu ikut berkaca-kaca. Setelah Yunita selesai, ibu itu mengusap lembut punggungnya dan berkata pelan, "Allah mencintaimu, Yunita. Kalau Allah tidak mencintaimu, Dia tidak akan memilihmu untuk melewati ujian ini." Kalimat itu seperti cahaya yang masuk ke dalam hati Yunita. Untuk pertama kalinya setelah semua hancur, ia merasa seperti sedang dipeluk oleh kasih seorang ibu. Meski ibu itu bukan ibunya sendiri. Ibu tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Halimah. Ia membawa Yunita masuk ke dalam masjid, mengenalkannya pada beberapa jamaah perempuan yang rutin berkumpul untuk belajar agama. Bukannya dipandang aneh, apalagi dihakimi, Yunita justru disambut dengan senyuman. Seolah-olah mereka berkata lewat tatapan, "Selamat datang. Kamu tidak lagi sendirian." Hari-hari berikutnya menjadi awal perjalanan baru untuk Yunita. Ibu Halimah mengajaknya tinggal sementara di rumahnya yang sederhana. Rumah itu tidak besar, tapi terasa hangat. Ada suami yang baik, ada anak-anak yang sopan, ada suasana kekeluargaan yang tulus. Yunita menangis diam-diam pada malam pertama ia tidur di rumah itu. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya setelah kehilangan keluarganya, ia kembali merasakan apa arti rumah. Ia diberi tempat tidur. Ia diberi pakaian sederhana. Ia diberi makanan hangat. Namun yang paling berarti bukan itu semua. Yang paling berharga adalah rasa dipedulikan. "Anggap rumah ini rumahmu," kata Ibu Halimah suatu malam. Kalimat itu langsung menghantam hati Yunita. Ia menunduk, menahan tangis.
Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, Engkau menggantikan apa yang hilang dariku dengan yang lebih lembut dari yang bisa kubayangkan." Di lingkungan barunya, Yunita mulai belajar Islam dengan lebih dalam. Tidak lagi sekadar dari video atau percakapan singkat, tapi kini ia belajar langsung dari guru, dari majelis kecil, dari orang-orang yang sabar membimbingnya. Ia belajar wudhu dengan benar, belajar sholat dengan tertib, belajar membaca Al-Quran meski terbata-bata, belajar arti doa-doa kecil, belajar bahwa menjadi muslimah bukan sekadar identitas, tapi perjalanan hati. Setiap kali ia sujud, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena setiap sujud terasa seperti kesempatan untuk kembali pulang ke pelukan Allah. Namun meskipun ia mulai mendapatkan kebahagiaan baru, luka di hatinya tidak langsung hilang. Ada hari saat ia tiba-tiba terdiam lama. Ada malam saat ia memandangi langit dan merindukan ibunya. Kadang ia menangis dalam diam, mengingat suaranya, tawanya, pelukannya. "Ayah, Ibu, Yunita rindu," bisiknya suatu malam. Rindu itu menyakitkan. Tapi kini ia tidak lagi sendirian menahan semuanya. Setiap kali ia terlihat lemah, Ibu Halimah selalu berkata, "Sabarlah, nak, Allah melihat setiap air matamu. Jangan pernah berpikir bahwa kesabaranmu sia-sia. Setiap kesedihanmu dicatat sebagai pahala. Setiap langkahmu menuju Allah tidak akan pernah rugi." Kata-kata itu menjadi penopang hatinya. Perlahan, hidup Yunita mulai berubah. Dengan bantuan keluarga Ibu Halimah dan beberapa jamaah masjid, ia mendapatkan pekerjaan sederhana untuk menyambung hidup. Ia mulai berdiri dengan kakinya sendiri. Tidak mewah, tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya merasa bermartabat. Yang paling menggetarkan hatinya adalah ketika suatu hari ia sadar, meski ia kehilangan keluarga kandung, Allah menggantinya dengan keluarga baru. Keluarga yang mungkin tidak sedarah, tapi seiman, tulus, dan penuh kasih. Di tengah perjalanan spiritualnya itu, Yunita menyadari satu hal penting, bahwa kehilangan bukan selalu hukuman. Kadang kehilangan adalah pintu. Pintu menuju sesuatu yang lebih indah. Pintu menuju Allah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia belajar bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah berjalan meski terluka, tetap melangkah meski dunia terasa gelap, sambil percaya sepenuhnya bahwa Allah sedang menuntunnya menuju jalan terbaik. Ada satu momen yang tidak pernah ia lupakan. Saat itu, setelah selesai sholat, ia duduk lama di sajadahnya. Hatinya terasa damai. Bibirnya bergetar, air matanya jatuh pelan. "Ya Allah, terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku. Walau manusia menolakku, Engkau menerimaku. Walau rumahku menutup pintu, Engkau membukakan rumahmu untukku. Walau aku kehilangan pelukan orang tuaku, Engkau menggantinya dengan pelukan kasih dari hamba-hambamu." Yunita tersenyum dalam tangisnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa bahwa hidupnya hancur. Untuk pertama kalinya, ia melihat ujian ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal. Awal dari perjalanan iman yang jauh lebih kuat. Awal dari kedekatannya dengan Allah. Awal dari cerita panjang yang kelak akan membuktikan bahwa sabar tidak pernah sia-sia. Dan meski ia belum tahu apa yang akan menunggunya di masa depan, satu hal kini ia yakini sepenuh hati. Selama ia menggenggam Allah, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Waktu terus berjalan. Hari-hari penuh tangis, kesepian, dan luka yang dulu seolah tak berujung, perlahan mulai berubah menjadi lembaran hidup baru bagi Yunita. Kota yang dulu terasa dingin kini mulai memberinya arti. Bukan karena semua luka hilang, tetapi karena ia belajar menerima kenyataan dengan hati yang lebih kuat. Pagi-pagi sekali, Yunita sudah terbiasa bangun lebih awal, bukan hanya untuk memulai aktivitas, tetapi untuk sujud lebih lama dari sebelumnya. Ia menenggelamkan wajahnya pada sajadah sederhana yang pernah diberikan seorang ibu angkatnya di kota itu. Di setiap tetes air mata yang jatuh, ada harapan yang ia titipkan untuk masa depan, dan terutama, untuk kedua orang tuanya. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci mereka, walaupun mereka telah membenciku," doanya lirih. Ia belajar memahami bahwa ujian bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk membentuknya.
Hari-harinya kini dipenuhi kerja keras. Yunita bekerja di sebuah toko roti milik seorang muslimah dermawan yang dulu menyelamatkannya dari kelaparan dan kesendirian. Pemilik toko itu memperlakukannya bukan seperti pegawai, melainkan seperti anak sendiri. "Yunita, kau kelihatan capek. Istirahat sebentar, nak," ucap pemilik toko suatu hari. Yunita tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Saya masih kuat. Bekerja begini saja rasanya jauh lebih ringan daripada memikirkan masa lalu." Wanita itu menepuk pundaknya penuh kasih. "Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap langkahmu yang kau niatkan karenanya akan dibalas dengan kebaikan." Kata-kata itu menjadi bahan bakar bagi hatinya. Meski hidupnya kini tertata, Yunita tetap membawa luka yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat keluarga kecil lain datang ke toko, ayah, ibu, dan anak-anak mereka tertawa bersama, jantungnya selalu terasa sakit. Ada perih yang ia tahan di balik senyum yang terlihat tenang. Di satu sisi, ia bahagia bisa melihat kehangatan keluarga orang lain, namun di sisi lain rasa rindu kepada ayah dan ibunya begitu menghimpit dada. Kadang ketika tokonya sepi, ia duduk diam sambil memandangi langit. Kenangan masa kecilnya bersama orang tua kembali datang, seperti film yang tak bisa dihentikan. Ia ingat bagaimana dulu ibunya pernah memeluknya erat ketika ia sakit. Ia masih ingat bagaimana tangan ayahnya memapahnya saat ia belajar berjalan. Semua itu terasa jauh, terlalu jauh, seperti milik orang lain. Namun kini, kedua orang itu adalah orang yang telah mengusirnya. Orang yang dengan kata-kata paling tajam merobek hatinya. Orang yang mengatakan bahwa ia bukan anak mereka lagi. Walau demikian, tidak ada sedikit pun kebencian dalam hatinya. Yang tersisa hanya rindu dan doa. Setiap malam, setelah selesai bekerja, Yunita mengikuti kajian di masjid terdekat. Ia belajar Islam lebih dalam. Ia belajar sabar, belajar memaafkan, belajar mempercayakan segalanya kepada Allah. Perlahan-lahan, luka itu tidak lagi menjeratnya seperti dulu. Ia mulai melihat dunia dengan pandangan yang lebih tenang. "Yunita," tanya salah satu teman muslimahnya suatu malam setelah kajian, "kalau suatu hari orang tuamu datang kembali dan meminta maaf, apakah kau akan menerimanya?" Yunita terdiam. Pertanyaan itu menusuk langsung ke dalam relung hatinya. Dengan suara bergetar, ia menjawab pelan, "Mereka orang tuaku. Bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Aku hanya ingin melihat mereka bahagia, walaupun mungkin tanpa aku." Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tetap menahan senyum. Temannya memeluknya erat. "Allah melihat hatimu. Tidak ada dua anak yang sia-sia, apalagi dua anak yang terzalimi." Sejak saat itu, doa-doa Yunita semakin panjang. Dalam setiap rukuk dan sujud, namanya selalu disandingkan dengan nama ayah dan ibunya. Ia tidak pernah memohon balasan, tidak pernah meminta Allah menghukum mereka. Yang ia minta hanya satu, semoga suatu hari nanti hati mereka dilembutkan. Tahun demi tahun berlalu. Waktu mengajarinya arti kedewasaan. Yunita bukan lagi gadis rapuh yang dulu menangis sendirian di sudut kota. Ia kini menjadi muslimah yang matang, kuat, dan mandiri. Ia belajar tidak menjadikan rasa sakit sebagai identitas hidupnya. Ia mulai aktif di kegiatan sosial, mengajar anak-anak yatim mengaji, membagikan makanan untuk orang-orang kurang mampu, dan membantu setiap orang yang membutuhkan semampunya. Banyak orang yang merasa kagum pada ketegaran dan kelembutan hatinya. Namun tidak ada satupun yang tahu bahwa di balik ketegarannya, ada hati yang setiap malam masih berdialog dengan Allah tentang rindu. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah sejak hari ia diusir adalah keyakinannya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika dunia membuangnya, ia merasa ada tangan tak terlihat yang tetap memeluknya. "Kalau bukan karena Islam, mungkin aku sudah hancur," gumamnya suatu hari di dalam kamar kecilnya yang sederhana. Di dinding kamarnya tergantung foto lama kedua orang tuanya. Foto itu satu-satunya benda yang berhasil ia bawa ketika diusir dulu. Kadang ia memandangi foto itu lama sekali. Kadang ia berbicara seolah mereka bisa mendengarnya. "Ayah, Ibu, Yunita tidak marah. Yunita masih anak kalian," bisiknya sambil menyeka air mata. "Semoga suatu hari, Allah mempertemukan kita lagi." Ada hari-hari ketika iman terasa kuat, dan ada hari-hari ketika rindunya terasa menyiksa. Tapi dari semua itu,
Yunita selalu kembali pada satu keyakinan. Tidak ada doa yang sia-sia. Ia percaya, jika Allah mampu membolak-balikan hati manusia, maka tidak ada yang mustahil untuk terjadi. Bahkan meski sekarang jarak antara dirinya dan orang tua terasa seperti langit dan bumi, ia percaya suatu hari Allah akan menciptakan jalan. Untuk saat ini, tugasnya hanya satu: tetap berjalan, tetap sabar, tetap percaya. Dan ia melakukannya dengan sepenuh hati. Di penghujung babak hidup barunya ini, Yunita tidak lagi menjadi gadis yang hidup dalam ketakutan. Ia telah berdiri tegak sebagai seorang hamba yang yakin bahwa setiap air mata suatu hari akan berubah menjadi senyuman. Setiap luka suatu hari akan berganti dengan pelukan. Setiap penantian suatu hari akan diganti dengan jawaban terindah. Ia tidak tahu kapan waktunya. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun setiap kali ia selesai berdoa untuk kedua orang tuanya, hatinya selalu merasa lebih ringan. Karena ia yakin, Allah sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih indah daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Dan Yunita memilih untuk percaya. Dengan sepenuh hati. Di Toraja, rumah keluarga Yunita berdiri megah seperti biasanya. Tapi sejak kepergian gadis itu, rumah tersebut tak lagi memiliki jiwa. Dulu, rumah itu selalu dipenuhi suara tawa, langkah kaki ringan Yunita yang sibuk membantu ibunya, dan percakapan hangat saat malam tiba. Namun kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa menyesakkan. Ayah Yunita duduk di teras setiap sore, memandangi jalan desa yang dulu sering dilalui anak gadisnya. Di tangannya ada rokok yang tak pernah habis dihisap, hanya dibiarkan terbakar, sementara pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Di dalam rumah, Ibunda Yunita lebih sering menatap kosong. Matanya tak lagi berbinar seperti dulu. Sejak hari mereka mengusir anak satu-satunya itu, ada sesuatu di hati mereka yang seolah ikut mati. Pada awalnya, mereka merasa keputusan itu benar. Mereka merasa marah, dikhianati, dan terluka. Mereka menganggap Yunita telah menginjak tradisi, melecehkan keyakinan yang turun-temurun dijunjung. Namun waktu, seperti pisau yang tajam, perlahan menggores hati mereka dengan penyesalan yang tak bisa dihentikan. Setiap malam, Ibunda Yunita selalu terbangun. Kamar Yunita masih dibiarkan rapi. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Kasurnya tetap tertata, buku-bukunya tetap berada di rak, bahkan baju terakhir yang pernah dipakainya sebelum pergi masih tersimpan rapi dalam lemari. Kadang sang ibu masuk ke kamar itu hanya untuk duduk dan menangis pelan. "Yunita, di mana kamu sekarang?" bisiknya lirih sambil memeluk bantal yang dulu sering dipakai anaknya. Sementara itu, ayahnya terlihat jauh berbeda dari sosok keras yang dulu memaki Yunita saat rahasianya terbongkar. Kini, tatapan matanya selalu penuh beban. Ia mencoba menutupi rasa bersalahnya dengan sikap dingin, tapi saat sendirian, hatinya runtuh. Suatu malam, dalam keheningan rumah itu, ia berkata pelan pada istrinya, "Kita terlalu keras waktu itu." Kalimat sederhana itu membuat istrinya menangis semakin keras. Selama 5 tahun ini, tak satu hari pun mereka benar-benar bisa tidur tanpa memikirkan Yunita. Mereka tidak tahu apakah anak itu makan dengan baik, apakah ia punya tempat tinggal, atau apakah ia hidup bahagia. Satu pikiran paling menakutkan selalu menghantui mereka. Bagaimana kalau Yunita sakit? Bagaimana kalau ia menderita? Bagaimana kalau ia sudah tidak ada lagi di dunia? Setiap kali pikiran itu datang, dada mereka seolah diremas. Hidup pun mulai memberi mereka pelajaran satu persatu. Ayah Yunita mulai kehilangan semangat bekerja. Beberapa usahanya gagal, beberapa rencana bisnisnya tidak berjalan seperti biasa. Tidak ada yang terlalu besar, tapi cukup untuk membuatnya banyak duduk dalam diam. Ia mulai sering termenung, mencoba mencari apa yang salah. Dalam hatinya, meski tidak pernah diucapkan, ia bertanya-tanya, apakah ini balasan atas keputusannya dulu? Ibunda Yunita juga mengalami hal yang sama. Tubuhnya mulai sering jatuh sakit. Dokter tidak menemukan penyakit berat, tapi kelelahan mental membuat fisiknya rapuh. Setiap kali ia sakit, satu nama yang paling ia sebut tetap sama, Yunita. "Seandainya dia ada di sini, pasti dia yang merawatku," katanya pelan, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Hubungan mereka sebagai suami istri pun tak lagi hangat. Mereka jarang berbicara. Jika berbicara, hanya sekadar urusan rumah.
Bukan karena mereka saling membenci, tapi karena di antara mereka berdiri satu nama yang tak pernah mereka sebut. Namun mereka sama-sama pikirkan, Yunita. Rumah itu menjadi saksi bahwa kehilangan bukan hanya berarti seseorang pergi. Kehilangan yang paling menyakitkan adalah saat seseorang masih hidup, namun tidak lagi bisa dipeluk. Lama-kelamaan, hati mereka mulai luluh. Mereka mulai berhenti menyalahkan Yunita. Mereka mulai melihat ke dalam diri mereka sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa kemarahan dulu tidak membuat mereka menjadi orang tua yang benar, hanya membuat mereka terlihat begitu kejam. Ada sebuah kejadian yang benar-benar menyentuh hati mereka. Suatu hari, tetangga mereka kedatangan anak yang lama merantau. Tangis bahagia terdengar dari rumah sebelah. Terlihat seorang ibu memeluk anaknya erat, seolah takut kehilangan lagi. Melihat itu, Ibunda Yunita tak mampu menahan diri. Ia menangis keras di kamarnya. Ayahnya orang itu mungkin juga pernah marah pada anaknya, tapi lihat sekarang, mereka masih punya kesempatan memeluknya, katanya sambil terisak. Ayah Yunita hanya diam. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berdiri lama di depan foto Yunita yang masih tergantung di ruang tamu. Lama ia memandangi wajah itu. Gadis kecil yang dulu selalu memanggilnya ayah, sedang tersenyum dalam foto. Senyum polos yang kini hanya bisa ia lihat dalam bingkai kenangan. Maafkan ayah, gumamnya pelan. Itu mungkin pertama kalinya sejak hari pengusiran itu ia mengucapkan kata maaf. Walau tidak ada yang mendengarnya kecuali Tuhan. Namun bukan hanya penyesalan yang mengetuk hati mereka. Allah dengan caranya yang lembut mulai membuka mata mereka. Suatu hari, mereka menghadiri pemakaman seorang tetangga yang dikenal saleh. Di pemakaman itu, mereka melihat puluhan orang datang bukan hanya untuk formalitas, tetapi dengan air mata tulus. Mereka mendengar bagaimana lelaki itu dikenang sebagai orang baik, penyayang, penuh cinta pada keluarganya, termasuk kepada anak-anaknya yang dulu pernah melakukan kesalahan. Di perjalanan pulang, Ibunda Yunita berkata pelan, orang itu dicintai banyak orang, mungkin karena dia tidak pernah membiarkan amarah merusak cinta kepada keluarganya. Kalimat itu menancap di hati suaminya. Sejak saat itu, mereka mulai melihat hidup dari sudut pandang berbeda. Mereka mulai lebih banyak merenung. Mereka mulai memahami bahwa cinta tidak seharusnya berhenti hanya karena perbedaan pilihan hidup. Dan mereka mulai sadar, mungkin selama ini merekalah yang salah. Tapi ada satu hal yang paling menyiksa. Mereka tidak tahu di mana Yunita berada. Mereka pernah mencoba mencari, tapi jejaknya begitu samar. Waktu telah berjalan terlalu jauh. Namun meski begitu, setiap malam, ada doa yang diam-diam keluar dari hati kedua orang tua itu. Doa yang dulu tidak pernah mereka panjatkan. Ya Tuhan, lindungi anak kami, dimanapun ia berada. Tahun-tahun berlalu dengan perasaan menyesal yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di hati mereka. Kesadaran, kerendahan hati, dan keinginan untuk memperbaiki. Mereka mulai mendengar tentang Islam bukan dari amarah, tapi dari ketenangan. Mereka melihat beberapa orang yang masuk Islam bukan karena paksaan, melainkan karena menemukan kedamaian. Mereka tidak langsung berubah, tapi hati mereka mulai terbuka sedikit demi sedikit. Terkadang, Ibunda Yunita duduk sendirian dan membayangkan bagaimana kehidupan anaknya sekarang. Apakah Yunita bahagia? Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia masih mengingat mereka? Ataukah ia sudah belajar melupakan orang tua yang membuangnya? Sementara itu, ayahnya mulai sering termenung ketika melihat anak-anak gadis sebaya Yunita lewat di depan rumah. Dalam hati ia berkata, seharusnya anakku juga masih bisa berjalan di depan rumah ini. Rindu itu semakin besar. Penyesalan semakin dalam. Namun bersama itu, Allah mulai menumbuhkan harapan. Hati mereka yang dulu keras kini mulai retak. Dari retakan itu, cahaya kecil mulai masuk. Mereka tidak tahu bahwa di tempat lain, seorang gadis bernama Yunita setiap malam menyebut nama mereka dalam doanya. Mereka tidak tahu bahwa setiap sujudnya dipenuhi permohonan agar kedua orang tuanya diberi hidayah. Mereka tidak tahu bahwa cinta anak itu tak pernah mati. Namun Allah tahu. Dan ketika hati manusia mulai melembut, ketika penyesalan mulai berubah menjadi kerinduan, ketika doa anak yang terzalimi terus naik ke langit, maka tidak ada yang mustahil. Rumah itu masih sepi. Tapi kini,
Sepi itu tidak lagi hanya berisi kesedihan. Sepi itu kini mulai terisi harapan. Harapan bahwa suatu hari, mereka bisa memeluk Yunita kembali. Hari-hari di Toraja terus berjalan, namun hati ayah dan ibu Yunita tidak pernah benar-benar tenang. Rindu yang awalnya hanya berupa bayangan perlahan berubah menjadi beban yang menekan dada setiap waktu. Ada rasa kosong yang tak bisa mereka jelaskan. Ada penyesalan yang tak bisa mereka sembunyikan. Semakin mereka mencoba melupakan, semakin kuat kenangan Yunita hadir dalam ingatan. Allah mulai menuntun mereka dengan cara yang lembut. Bukan dengan paksaan, tapi dengan sentuhan yang halus namun menggetarkan hati. Suatu hari, seorang pedagang muslim menetap sementara di desa mereka. Orang itu dikenal sopan, tenang, dan selalu ramah pada siapa saja. Ia sering memberi salam dengan senyum tulus, menghormati orang-orang tua, tidak pernah membicarakan orang lain dengan buruk, dan selalu berkata lembut meski menghadapi orang yang kasar. Ayah Yunita pertama kali berinteraksi dengannya saat membeli beberapa barang. Pedagang itu menyambutnya dengan hormat. "Silakan, Pak. Semoga berkah usahanya hari ini," katanya sambil tersenyum. Ucapan sederhana itu terdengar biasa, tetapi ada ketulusan yang terasa masuk ke dalam hati. Lama setelah kembali ke rumah, kata "berkah" terus terngiang di kepala ayah Yunita. Seiring waktu, mereka semakin sering bertemu. Kadang hanya sekadar menyapa, kadang berbincang ringan. Lambat laun, mereka mulai membicarakan banyak hal, tentang kehidupan, tentang kehilangan, dan tentang makna keberkahan. Tanpa sadar, dari pedagang muslim itu, ayah Yunita mulai melihat Islam dari sisi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan dari berita, bukan dari prasangka, bukan dari kemarahan, melainkan dari akhlak. Suatu hari, ayah Yunita memberanikan diri bertanya, "Kenapa kau selalu terlihat tenang? Bahkan ketika ada orang yang menawar dengan kasar pun kau tetap tersenyum." Pedagang itu tersenyum lembut. "Karena saya percaya pada janji Tuhan. Selama kita jujur, sabar, dan tidak menyakiti orang lain, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu yang Islam ajarkan." Jawaban itu menghantam hati ayah Yunita. Ia terdiam lama. Kata "tidak meninggalkan" membuat dadanya terasa sesak. Karena tanpa ia sadari, rasa yang paling menghantuinya selama ini adalah takut jika Tuhan pun meninggalkannya, karena ia telah meninggalkan anaknya. Sementara itu, ibu Yunita bertemu seorang muslimah yang membuka warung kecil di desa. Muslimah itu berhijab sederhana, tutur katanya lembut, dan air wajahnya selalu tampak tenang. Ibu Yunita sering membeli sayur di sana, dan setiap kali datang, wanita itu selalu menyapanya dengan sopan. Suatu hari, ketika hujan turun deras, ibu Yunita berteduh di warung tersebut. Muslimah itu menyuguhinya teh hangat tanpa diminta. "Silakan diminum, Bu. Tidak apa-apa. Rezeki sudah ada bagiannya masing-masing," katanya sambil tersenyum. Kalimat itu begitu menenangkan. Mereka pun berbincang lama. Entah bagaimana, pembicaraan itu tiba-tiba mengarah pada keluarga, anak, dan kehidupan. "Anak saya satu-satunya pergi, dan sampai sekarang tidak pulang," ucap ibu Yunita dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya ia berani menceritakan luka itu. Muslimah itu tidak menghakimi, tidak bertanya dengan nada ingin tahu yang menyakitkan. Ia hanya mendengarkan. Pada akhirnya ia berkata pelan, "Kalau ibu merindukannya, doakan dia. Tidak ada jarak bagi doa. Kadang, kita jatuh bukan karena Tuhan membenci, tapi karena Tuhan ingin kita kembali dengan hati yang lebih lembut." Ucapan itu menembus jantungnya. Malam itu, ibu Yunita menangis lebih lama dari biasanya. Ia teringat kata-kata itu berkali-kali. Ia teringat wajah Yunita ketika diusir. Suara tangis anaknya kembali terngiang. "Ibu, Yunita masih anakmu." Kalimat itu seperti duri yang menancap di hatinya. Hari demi hari, pertemuan kecil dengan orang-orang muslim santun itu semakin membuka mata mereka. Mereka melihat bahwa Islam yang dulu mereka benci ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Bukan agama yang keras, bukan ancaman bagi tradisi. Islam justru penuh kasih, penuh kedamaian, penuh cinta. Di rumah, mereka mulai membicarakan hal-hal yang dulu tidak pernah mereka sentuh. "Aku sering memikirkan Yunita," kata ibunya suatu malam dengan suara pelan. "Aku juga.
Jawab ayahnya lirih. Mungkin, waktu itu kita terlalu buta oleh ego kita sendiri. Ayah Yunita menunduk lama. Napasnya terasa berat. Kita bilang kita marah karena tradisi, tapi mungkin sebenarnya kita hanya takut pada apa kata orang. Keheningan menyelimuti rumah itu. Namun kali ini bukan keheningan dingin seperti dulu, melainkan keheningan yang penuh pengakuan dan kerendahan hati. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, keduanya menangis bersama. Mereka tidak lagi menangis karena kehilangan semata, tapi karena menyadari betapa besar luka yang telah mereka berikan pada anak mereka sendiri. Suatu ketika, mereka kembali bertemu pedagang Muslim yang selama ini menjadi sumber ketenangan. Kali ini, pedagang itu bercerita tentang perjalanan hidupnya yang dulu jauh dari agama, tetapi kemudian Allah menuntunnya kembali. Yang membuat saya kembali, katanya, adalah keyakinan bahwa Tuhan selalu membuka pintu. Tidak peduli sejauh apa kita pergi, tidak peduli sebesar apa kesalahan kita. Selama kita mau kembali, pintu itu tidak akan pernah tertutup. Ayah dan Ibu Yunita saling berpandangan. Hati mereka gemetar. Setelah pulang, keduanya duduk di ruang tamu dalam diam yang panjang. Tapi diam itu terasa berat, sangat berat. Apa menurutmu? Tuhan masih mau menerima kita? Tanya Ibunda Yunita sambil terisak. Ayahnya menutup wajah. Aku bahkan tidak tahu apakah anak kita masih mau menerima kita. Tapi jika Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup, mungkin itu tanda bahwa kita belum terlambat. Hari itu menjadi hari yang sangat berarti. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka berdua sujud. Bukan dalam tata cara ritual Islam, bukan dengan bacaan yang mereka pahami, tapi dengan cara mereka sendiri. Mereka menundukkan kepala, mencurahkan semua penyesalan, semua rasa bersalah, semua rindu yang selama ini tersimpan rapat. Mereka menangis lama sekali. Tangisan itu bukan sekadar sedih. Itu adalah tangisan hancurnya kesombongan. Tangisan lahirnya kerendahan hati. Tangisan pintu hidayah yang mulai terbuka. Beberapa bulan setelah itu, dengan bimbingan Muslim yang mereka kenal, dengan hati yang bergetar hebat, mereka akhirnya mengucapkan kalimat yang mengubah hidup mereka selamanya. Kalimat yang sederhana, tapi luar biasa berat bagi hati yang pernah membenci. Mereka masuk Islam. Air mata tidak berhenti mengalir. Saat kalimat syahadat selesai terucap, tubuh mereka bergetar. Rasanya seperti seluruh beban yang selama ini menekan dada mereka perlahan terangkat. Ada kelegaan, ada kedamaian, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ibu Yunita menangis sesenggukan. Kalau saja Yunita ada di sini, ucapnya sambil menutup wajah. Ayahnya menggenggam tangan istrinya erat. Semoga suatu hari, Allah pertemukan kita kembali dengan dia. Mereka tidak masuk Islam karena tren. Bukan karena paksaan siapapun. Bukan karena tekanan. Mereka masuk Islam karena Allah benar-benar mengetuk hati mereka, dan karena cinta pada anak yang mereka sakiti dulu. Hidayah itu datang dengan cara yang begitu indah. Melalui penyesalan. Melalui keheningan. Melalui rindu yang tak pernah mati. Sejak hari itu, hidup mereka berubah. Bukan berarti semua masalah hilang. Tidak. Tapi untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, mereka merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Mereka mulai belajar sholat, belajar mengaji, belajar hal-hal dasar. Mereka jatuh bangun, tapi kali ini, setiap langkah mereka diiringi harapan. Dan di setiap sujud, nama yang mereka sebut selalu sama. Yunita. Mereka tidak tahu di mana Yunita berada. Tapi mereka yakin, jika Allah mampu membolak-balikan hati mereka, jika Allah mampu menuntun mereka pada cahaya setelah gelap begitu lama, maka Allah pula yang suatu hari akan mempertemukan mereka kembali dengan anak yang mereka cintai. Dengan cara yang tak pernah mereka duga. Sejak memeluk Islam, hidup ayah dan ibu Yunita perlahan berubah menjadi perjalanan panjang penuh pembelajaran. Mereka belajar melafalkan doa sedikit demi sedikit, belajar menyesuaikan diri dengan ibadah yang sebelumnya terasa asing namun kini justru menghadirkan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan seumur hidup. Ada rasa hangat di hati setiap kali mereka menundukkan kepala, ada air mata yang tak pernah kering setiap kali nama Yunita kembali terucap. Hari-hari itu mereka jalani dengan penuh harapan. Bukan lagi harapan duniawi, tetapi harapan akan pengampunan dari Allah,
dan dari anak gadis yang pernah mereka usir dengan tangan mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian, Allah menuntun langkah mereka menuju sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Suatu hari, sebuah kesempatan yang terasa mustahil datang kepada mereka. Ada program keberangkatan umrah yang difasilitasi oleh komunitas Muslim yang selama ini membimbing mereka. Awalnya, ayah Yunita menolak. Baginya, ia merasa belum pantas. Ia merasa terlalu kotor, terlalu banyak dosa, terlalu banyak luka yang ia buat. Namun ustaz yang membimbingnya berkata lembut, tanah suci bukan tempat untuk orang yang sempurna. Justru ia adalah tempat untuk orang yang ingin pulang kepada Tuhan. Kalimat itu menghantam hatinya. Dengan air mata yang nyaris jatuh, ia akhirnya mengangguk. Sang istri pun tak mampu menahan tangis ketika mendengar mereka akan berangkat. Di antara seluruh perasaan yang berkecamuk, ada satu doa yang paling sering mereka panjatkan. Ya Allah, jika Engkau izinkan, pertemukan kami dengan Yunita. Dimanapun dia, walau hanya untuk melihatnya sebentar, walau hanya untuk mengatakan bahwa kami menyesal. Mereka berangkat dengan hati bergetar. Setiap langkah menuju tanah suci terasa seperti perjalanan kembali kepada Allah, dan perjalanan mendekati bayangan Yunita yang selalu hidup dalam hati mereka. Ketika pertama kali menapakkan kaki di Mekah, hati mereka luluh seketika. Mereka berdiri memandang Ka'bah dengan mata yang basah. Terlalu kecil rasanya tubuh mereka dibandingkan kebesaran rahmat Allah yang mengizinkan dua hati yang penuh dosa itu datang ke rumahnya. Di antara jutaan manusia dari seluruh dunia, mereka merasa sangat kecil. Namun di saat bersamaan, mereka juga merasa sangat dekat dengan Allah. Ibu Yunita menangis lama di hadapan Ka'bah. Tangannya terangkat tinggi, bibirnya bergetar, dan suaranya tak mampu menahan rasa sesak yang bertahun-tahun tertahan. Ya Allah, jika Engkau masih mengizinkan, kembalikanlah anak kami. Jika tidak, jagalah dia. Jangan biarkan dia menderita karena kami. Ayah Yunita pun menangis dalam sujudnya. Dalam tangis lirihnya, ia memohon, Ya Allah, Engkau tahu betapa aku menyesal. Engkau tahu betapa aku rindu. Jika Engkau mengampuni kami, maka jangan biarkan hidup kami berakhir sebelum kami meminta maaf langsung kepada anak kami. Doa-doa itu terbang ke langit, bergabung dengan doa jutaan manusia lain yang juga membawa luka, harapan, dan penyesalan mereka masing-masing. Dan Allah mendengar semuanya. Hari itu seperti hari biasa di Masjidil Haram. Ka'bah berdiri kokoh, jamaah berputar mengelilinginya dengan langkah penuh harap. Suara lantunan doa terdengar dari berbagai bahasa, namun semuanya bersatu dalam makna yang sama, memohon ampunan dan cinta Allah. Di sisi lain halaman masjid, seorang wanita muda berhijab sederhana duduk sambil menundukkan kepala, memejamkan mata, dan bermunajat dengan suara pelan. Wajahnya teduh, matanya berkilat oleh air mata haru. Dia adalah sosok yang 5 tahun lalu diusir dari rumahnya dalam keadaan hancur. Namun kini duduk di depan Ka'bah dengan hati yang kokoh, penuh keyakinan dan ketenangan. Dialah Yunita. Allah telah menuntunnya hingga ke titik ini. Perjalanan panjang penuh luka, lapar, dingin, penolakan, dan air mata. Semua telah membawanya kepada tempat paling mulia ini. Kini, ia bukan lagi gadis rapuh yang ketakutan. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang kuat, beriman, berdiri teguh, tapi satu hal tetap sama. Rindunya pada ayah dan ibunya tidak pernah hilang. Ia masih menangis setiap kali mengingat wajah mereka. Ia masih menunduk setiap kali teringat suara ayahnya saat mengusirnya. Ia masih ingin pulang, meski tak tahu apakah mereka masih ingin menerimanya. Ya Allah, lirihnya, kalaupun aku tidak bisa bertemu mereka di dunia, setidaknya izinkan aku memeluk mereka di akhirat dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Itulah doa yang hampir tiap hari ia panjatkan. Namun hari ini, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Di tengah keramaian yang padat, langkah Yunita terhenti sejenak. Entah kenapa hatinya bergetar aneh. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia memandang sekeliling, matanya menyapu kerumunan manusia yang terus berputar dalam ibadah. Pada saat yang sama, ayah dan ibunya juga berjalan di kawasan yang sama. Hati mereka berat oleh doa yang belum selesai. Mata mereka basah oleh kerinduan yang tak pernah padam. Lalu, sesuatu yang mustahil secara logika, tapi begitu mudah bagi Allah, terjadi.
Pandangan Ibu Yunita tiba-tiba tertuju pada sosok perempuan yang sedang berjalan tidak jauh dari mereka. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya gemetar. Jantungnya seakan berhenti berdenyut. Langkahnya membeku. Mulutnya bergetar tanpa suara. Itu wajahnya, bisiknya, hampir tak percaya. Ayahnya menoleh ke arah yang sama. Dan saat ia melihat sosok itu, dunia seolah berhenti berputar. Tubuhnya melemas. Air matanya jatuh begitu saja. Yunita. Nama itu keluar begitu lirih, namun penuh rasa hancur dan haru yang tak terlukiskan. Seolah mendengar namanya dipanggil dengan suara yang sangat familiar, Yunita refleks menoleh. Seketika, pandangannya bertemu dengan dua wajah yang sudah bertahun-tahun ia rindukan. Wajah yang selama ini ia bayangkan dalam doa. Wajah yang ia pikir tidak akan pernah ia lihat lagi. Ayahnya, ibunya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Hanya air mata yang jatuh tanpa bisa dihentikan. Nafas mereka tercekat. Hati mereka seperti dihantam badai perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Lalu, dunia kembali berjalan. Yunita berlari. Ibunya juga berlari. Mereka bertemu di tengah keramaian. Dan pelukan itu terjadi. Pelukan paling panjang. Paling kuat, paling penuh tangis, paling penuh cinta. Pelukan yang tidak hanya menyatukan tubuh, tetapi jiwa yang selama bertahun-tahun terpisah oleh ego, amarah, dan luka. Yunita isa ibunya pecah tak terbendung. Maafkan ibu, maafkan, maafkan. Yunita menangis terseduh-seduh, tangannya memeluk ibunya seolah tidak ingin lepas lagi. Ibu, Yunita tidak pernah benci, tidak pernah. Yunita selalu cinta ibu. Ayahnya ikut memeluk mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis seperti anak kecil. Tangannya gemetar, suaranya pecah. Ayah salah. Ayah dosa besar sama kamu, nak. Ayah bukan ayah yang baik. Ayah kejam, tapi ayah mohon. Kalau kau masih punya sedikit ruang di hatimu, maafkan kami. Yunita menutup wajah ayahnya dengan kedua tangannya yang bergetar. Ayah, jangan bicara begitu. Yunita tidak pernah membenci ayah. Yunita hanya rindu sekali. Tangis mereka menyatu dengan suara doa dari jutaan jamaah lain. Beberapa orang yang melihat ikut meneteskan air mata. Mereka menyaksikan bagaimana Allah mempertemukan tiga jiwa yang dulu hancur, kini dijahit kembali dalam takdir yang begitu indah. Pelukan itu terasa seperti mukjizat, karena memang itulah adanya. Setelah tangis mereda, mereka duduk bersama di salah satu sudut Masjidil Haram. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah takut jika salah satu kembali menghilang. Lalu, dengan suara lirih penuh haru, ayahnya berkata, Yunita, kami masuk Islam. Mata Yunita membesar. Air matanya kembali deras. Ia menutup mulutnya karena terlalu terkejut dan terlalu bahagia. Allah telah sayang pada kita, katanya sambil terisak. Ibunya mengangguk, menggenggam tangan Yunita lebih erat. Kami mendapatkan hidayah, karena doa anak kami. Karena doa yang tidak pernah berhenti meski kami sudah menyakitimu. Yunita menangis semakin keras. Ia menunduk dalam-dalam, sujud penuh syukur. Di depan Ka'bah, di hadapan Allah. Bersama kedua orang tua yang kini berada di jalan yang sama dengannya. Siapa yang bisa membayangkan perjalanan hidup seperti ini? Siapa yang sanggup menulis skenario seindah ini selain Allah? Malam itu, mereka bertiga tawaf bersama. Mereka berjalan berdampingan, tangan saling menggenggam, hati saling terhubung. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi luka yang tersisa. Yang ada hanyalah cinta, dan keharuan, dan rasa syukur tak bertepi. Di tengah jutaan manusia, mereka bukan siapa-siapa. Tapi bagi mereka bertiga, dunia seperti hanya milik mereka saja. Mereka adalah keluarga yang pernah hancur. Keluarga yang pernah tercerai oleh ego dan perbedaan. Namun Allah mengikat mereka kembali dengan cinta dan hidayah. Dan Mekah menjadi saksi keajaiban itu. Di bawah langit Mekah yang biru keemasan, udara dipenuhi oleh suara talbiyah, langkah manusia dari berbagai bangsa, dan getaran hati yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang datang dengan luka, harapan, dan penyesalan.
Di antara lautan manusia itu, Yunita berdiri bersama ayah dan ibunya. 3 jiwa yang dulu tercerai-berai oleh ego, amarah, dan ketakutan, kini dipersatukan oleh kasih sayang Allah yang tak pernah salah memilih waktu. Sejak pertemuan pertama di Tanah Suci itu, hati Yunita masih terasa berat. Bukan karena ia tak ingin memaafkan, tetapi karena luka itu terlalu dalam. Ia pernah merasa tidak diinginkan, pernah merasa tidak dianggap anak, pernah merasa sendirian di dunia. Namun di hadapannya sekarang, ayah dan ibu yang dulu mengusirnya kini menatapnya dengan mata penuh air, penuh penyesalan, penuh kerinduan yang menahun. Malam itu, mereka duduk bertiga di dekat Masjidil Haram, di sebuah sudut yang masih dipenuhi cahaya lampu dan suara orang-orang yang berzikir. Ayah Yunita memandang ke tanah, tangannya gemetar. Ibu Yunita memegang jemari suaminya erat, seolah takut kehilangan lagi. Yunita, suara ayahnya pecah. Nama itu terasa asing di bibirnya setelah bertahun-tahun tak diucapkan dengan kasih. Maafkan ayah. Hanya 3 kata, tapi rasanya seperti air bah yang menabrak dinding kesedihan yang selama ini kokoh di dalam diri Yunita. Ayah tidak pantas jadi ayahmu dulu. Ayah keras. Ayah egois. Ayah lebih takut pada manusia daripada pada Allah. Waktu itu ayah pikir ayah mempertahankan kehormatan keluarga, tapi ternyata ayah justru menghancurkan hati anak sendiri. Suaranya bergetar, matanya memerah, air mata jatuh tanpa mampu ia tahan. Ibu Yunita menyusul dengan tangisan yang lebih lirih tapi menghujam. Maafkan ibu, nak, 5 tahun tanpa kamu, rumah seperti kuburan. Tidak ada tawa, tidak ada doa darimu yang dulu sering ibu dengar. Setiap malam ibu menangis tapi terlalu gengsi untuk mencari. Ibu pikir kamu akan kembali, tapi ternyata Allah yang membawa kami kembali padamu, dengan cara yang memalukan bagi kami, tapi indah dan penuh pelajaran. Tangisan mereka pecah. Tangis orang tua yang terlambat memahami cinta. Tangis hati yang disiksa penyesalan bertahun-tahun. Tangis jiwa yang akhirnya menyerah pada kebesaran Allah. Yunita pun tak sanggup menahan air matanya lagi. Seluruh kisah hidupnya seolah diputar ulang. Malam ia tidur di lantai masjid. Hari-hari ia lapar dan sendirian, saat ia hampir menyerah, sampai Allah mengirimkan orang-orang baik menolongnya. Semua kesakitan itu tidak sia-sia. Semua air mata itu kini berubah menjadi mutiara hikmah. Pelan-pelan Yunita menghapus air matanya. Ia mendekat. Tangannya menyentuh tangan ayahnya yang gemetar. Lalu, satu persatu ia genggam tangan kedua orang tuanya. Ayah, ibu, Yunita berkata dengan suara yang juga bergetar, Yunita sudah lama memaafkan. Bahkan sejak hari pertama kalian mengusirku. Yunita tidak pernah membenci ayah dan ibu. Sakit iya, terluka iya, tapi benci? Tidak. Yunita terus berdoa. Setiap sujud, Yunita sebut nama ayah dan ibu. Yunita selalu minta pada Allah. Air matanya jatuh lagi. Ya Allah, jangan hukum ayah dan ibu karena kesalahan mereka. Bukakan hati mereka. Jadikan mereka hamba-Mu yang Engkau cintai. Ayah Yunita langsung menunduk, menahan tangis yang makin hebat. Ibu Yunita memeluk putrinya erat, seolah takut Yunita kembali menghilang. Terima kasih, nak. Terima kasih karena kamu masih mau mendoakan kami. Terima kasih karena kamu tidak pernah membenci. Kamu lebih beriman daripada kami. Kamu lebih kuat daripada kami. Pelukan itu panjang, hangat, hancur, menyatu. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi ego. Tidak ada lagi luka yang disembunyikan. Yang ada hanya cinta yang akhirnya kembali ke tempatnya semula. Hari berikutnya, Allah memberi mereka momen terindah dalam hidup. Mereka bertiga berdiri menghadap Ka'bah. Lautan manusia bergerak mengelilingi rumah Allah. Tapi untuk hati mereka, dunia seakan berhenti berputar. Di depan pandangan mereka berdiri simbol tauhid. Tempat jutaan doa dihaturkan. Tempat jutaan air mata jatuh. Termasuk air mata mereka hari itu. Yunita berdiri di tengah. Ayah di kanan. Ibu di kiri. Mereka saling berpegangan. Mereka sholat bersama. Rukuk bersama. Sujud bersama. Dan ketika dahi mereka menyentuh lantai Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah yang agung, semuanya pecah. Tangis bukan lagi tangis luka, tapi tangis syukur. Tangis penyerahan diri. Tangis bahagia karena Allah menulis takdir yang begitu indah setelah badai yang panjang.
Ayah Yunita menangis seperti anak kecil di sujudnya. Ya Allah, betapa bodohnya aku dulu. Engkau tunjukkan bahwa Engkau Maha Pengasih. Engkau ampuni hamba-Mu yang paling keras kepala ini. Terima kasih Engkau kembalikan anakku. Engkau kembalikan keluargaku. Ibu Yunita menangis sambil memegang dada, merasakan hatinya luluh sepenuhnya. Ya Allah, jadikan kami keluarga yang Engkau ridho. Jangan pisahkan kami lagi kecuali dalam kebaikan. Yunita sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya menetes membasahi tempat sujud. Ya Allah, beginikah rasanya doa dikabulkan setelah bertahun-tahun? Beginikah rasanya Engkau menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu? Hatinya bergetar. Selama bertahun-tahun ia hanya punya dua hal, Allah dan doa. Dan ternyata itu cukup lebih dari segalanya. Allah menjaga hatinya. Allah menjaga imannya. Dan Allah menjaga orang tuanya hingga mereka datang sebagai hamba yang kembali menemukan cahaya. Usai sholat, mereka bertiga duduk menghadap Ka'bah. Tidak banyak kata yang terucap, karena ada hal-hal yang tidak bisa diwakili oleh kalimat. Hanya air mata, senyum, dan dada yang penuh rasa haru yang bisa menjelaskannya. Ayah Yunita menggenggam tangan putrinya. Mulai hari ini, Ayah ingin belajar dari kamu. Ajari Ayah tentang Islam, tentang sabar, tentang memaafkan, seperti yang sudah kamu lakukan dalam hidupmu. Ibu Yunita mengusap pipi Yunita lembut. Mulai hari ini, ibu tidak ingin lagi kehilanganmu. Bukan hanya sebagai anak kandung, tapi juga sebagai saudara seiman. Yunita tersenyum sambil menangis. Senyum yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Senyum yang dulu ia kira tidak akan pernah ia lihat lagi. Mulai hari ini, kita bukan hanya keluarga darah, katanya pelan, tapi juga keluarga dalam iman. Dan kalimat itu terasa seperti janji baru. Janji yang lahir bukan dari paksaan tradisi, bukan dari tekanan keluarga, tetapi dari hidayah yang Allah turunkan dengan begitu indah. Beberapa hari terakhir di Mekah menjadi hari yang penuh kedamaian bagi mereka. Mereka belajar bersama, berdoa bersama, menikmati kebersamaan yang dulunya dipenuhi teriak dan tangis, kini berganti pelukan dan doa. Dan pada akhirnya, kisah ini tidak ditutup dengan kesedihan, tetapi dengan kenyataan bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Doa seorang anak tidak pernah tertolak di sisi Allah. Hidayah selalu datang pada waktu terbaik yang Allah pilih. Yunita pernah kehilangan rumahnya, pernah kehilangan keluarganya. Tapi karena ia bertahan, karena ia percaya, Allah mengembalikan semuanya dengan cara yang jauh lebih indah. Tidak hanya mengembalikan orang tuanya, tapi juga mempersatukan mereka dalam iman, cinta, dan penghambaan kepada Allah. Kini luka itu telah sembuh, dan yang tertinggal hanyalah kedamaian.